Kemudian saat melihat Tatsumi di pinggir lapangan, untungnya Tsubaki mulai ingat tentang tugas yang diberikan atas dirinya sebelumnya. Tsubaki akhirnya mulai bertekad untuk kembali membangkitkan jiwa Giant Killing dalam dirinya agar dapat bermain baik di lapangan. Benar saja, setelahnya akhirnya permainan tim ETU sendiri mulai perlahan bangkit di sana. Hal tersebut diperlihatkan melalui Hotta yang mulai percaya diri dengan permainannya setelah memikirkan nasihat Tatsumi sebelumnya. Dengan skill dan passing yang akurat, dirinya berhasil mengirimkan umpan manis pada Tsubaki di sana. Di sini akhirnya permainan Tsubaki sendiri berhasil membaik, bahkan dirinya diperlihatkan mampu melewati hadangan Hachiya di lapangan. Walaupun pada akhirnya serangan tim ETU sendiri berhasil digagalkan, namun nyatanya hal ini membuktikan bahwa permainan tim ETU sendiri mulai membaik di babak kedua ini. Sementara di tribun penonton, permainan ETU tersebut mendapatkan komentar positif dari seseorang yang terlihat misterius di sana. Walaupun dia perlihatkan samar-samar, namun dari cara bicaranya bisa dipastikan pria misterius tersebut adalah pencari bakat yang sedang dicari Fujisawa sebelumnya. Terlihat di sini dirinya mampir sebentar ke stadion tersebut hanya untuk melihat perkembangan tim ETU. Nampak dirinya sendiri sangat berharap pada kemampuan Tatsumi sebagai seorang pelatih tim ETU. Kembali lagi di lapangan pertandingan. Lagi-lagi diperlihatkan tim ETU berhasil menguasai jalannya pertandingan. Nampak Tsubaki sendiri sudah mulai menunjukkan tajinya di lapangan. Ia dapat bermain baik tanpa tekanan seperti yang Tsubaki tunjukkan sebelumnya. Bahkan Hachiya sendiri di lapangan ditunjukkan sudah tak menjadi halangan lagi untuk dirinya. Di sini juga diperlihatkan melalui beberapa serangan tim ETU dalam permainan, Tsubaki sendiri mampu menciptakan peluang mencetak angka atas tim lawan dengan memberikan umpan panjang pada Sera yang berdiri bebas di depan mulut gawang tim lawan. Namun sayang, lagi-lagi aksi serangan tim ETU tersebut harus terputus berkat aksi gemilang sang kiper Hoshino dalam menjaga gawang tim Kawasaki dari kebobolan. Namun di balik aksi gemilangnya di lapangan tersebut, ternyata Hoshino sendiri menyimpan sebuah kekecewaan yang mendalam terhadap pelatih Nelson. Ia berpikir walaupun dengan permainan baiknya di lapangan, ia tak sekalipun mendapatkan pujian akan hal tersebut. Bahkan jika dibandingkan dengan permainan Hachiya ataupun Changsu dalam pertandingan, Hoshino sendiri masih jauh lebih berkontribusi untuk kemajuan tim Kawasaki. Sementara di sisi lapangan diperlihatkan Matsubara mulai memuji permainan Tsubaki. Ia terkejut dengan perkembangan permainan Tsubaki yang tiba-tiba membaik dalam pertandingan. Ia pun mulai bertanya-tanya sebenarnya instruksi seperti apa yang diberikan pelatih Tatsumi sampai-sampai bisa merubah permainan Tsubaki di lapangan. Namun saat melihat Tatsumi hanya duduk santai selama pertandingan, Matsubara dibuat kagum pada keputusannya. Dengan hanya mempercayakan semua keputusan pada para pemainnya saja di lapangan, ternyata mampu membuat perubahan yang signifikan pada permainan timnya di lapangan. Namun berbeda dengan Hotta sendiri, diperlihatkan dirinya saat ini agak kecewa atas perkembangan performa Tsubaki dalam permainan, di mana ia merasa perannya saat ini sebagai pemain sentral di lapangan malah digantikan oleh Tsubaki. Namun walau begitu, nampak Hotta sendiri masih ingin percaya pada kemampuannya dan tak ingin mengalah pada Tsubaki di sana. Benar saja, dengan tekad yang ia tetapkan dalam hatinya membuat dirinya bersemangat kembali untuk menunjukkan kehebatannya. Bahkan di sini dirinya diperlihatkan mampu memutus aliran serangan lawan dengan melakukan intercept pada penguasaan bola pemain lawan. Ishigami yang melihat permainan Hotta pun mulai mendekatinya. Ia mengatakan bahwa timnya saat ini sudah berkembang lebih baik dari musim-musim sebelumnya. Bahkan tim ETU sendiri mampu mengalahkan tim sekuat Nagoya Palace dan Osaka Gunners. Seakan memberikan dorongan pada Hotta, Ishigami pun menambahkan, walaupun selama bertahun-tahun dirinya telah melalui musim-musim yang sangat mengecewakan bersama ETU, namun saat ini Ishigami akan terus berjuang agar tak kehilangan kesempatan bermain lagi dalam pertandingan. Benar, setelah percakapan mereka, nampak tim ETU saat ini dapat bermain baik di lapangan, di mana momentum pun mulai datang saat Hotta berhasil menguasai bola di lapangan tengah. Melihat pergerakan Ishigami yang menusuk dari sayap, sontak dirinya langsung melepaskan umpan panjang tepat di kaki Ishigami. Dengan sebuah kontrol yang baik, Ishigami dapat menerima bola dan langsung berlari menuju pertahanan tim lawan. Melihat ada ruang untuk mencetak angka di depan mulut gawang tim lawan, Ishigami lantas meletakkan sebuah umpan crossing ke arah Sera di sana. Sera yang mengetahui pergerakannya dijaga ketat oleh pemain bertahan lawan lantas menanduk bola ke arah Saka yang telah bersiap menerima umpan.
Melihat hal tersebut, Hoshino diperlihatkan mencoba menutup pergerakan Sakai di sana. Namun hal itu sia-sia. Sakai yang sadar dengan aksi Hoshino ternyata mampu melakukan gocekan sehingga berhasil melewati Hoshino dan langsung menceploskan bola ke gawang tim lawan. Akhirnya tim Etiu sendiri mampu mengejar ketertinggalan mereka atas tim Kawasaki berkat aksi Sakai di lapangan. Namun setelahnya nampak Tatsumi mulai mengubah susunan pemainnya dengan menarik keluar Sera dan Sakai untuk digantikan Kento dan Natsuki. Di sini dengan pergantian tersebut Sakai terlihat sangat kesal dengan keputusan Tatsumi. Ia berpendapat bahwa dirinya masih mampu bermain sampai akhir dalam pertandingan. Namun di sini Tatsumi sendiri tak menanggapi perkataan Sakai. Ia berkata pergantian pemain terkadang memang dibutuhkan untuk keseimbangan timnya. Namun hal tersebut tak akan mengubah fakta bahwa dengan gol Sakai sebelumnya telah mengubah atmosfer pertandingan menjadi kepercayaan untuk timnya memenangkan pertandingan, ujar Tatsumi di sana. Benar seperti yang dikatakan Tatsumi, nampak para pemain di lapangan bisa bermain lepas tanpa tekanan. Mereka bahkan mampu melakukan berbagai serangan pada tim lawan di lapangan, di mana terlihat kedua tim saling melakukan serangan membuat jalannya pertandingan menjadi sangat menarik. Namun sangat disayangkan bagi tim Etiu sendiri, mereka harus mengakui keunggulan tim Kawasaki Frontiers di lapangan, di mana berawal dari sepak pojok yang dilesakkan Hachiya, ternyata Leandro mampu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebuah tandukan yang berhasil membobol gawang Midorikawa di sana. Akhirnya tim Kawasaki berhasil unggul kembali atas Etiu dengan skor 2-1. Ternyata sampai babak kedua berakhir, tim Etiu sendiri diperlihatkan tak mampu mengejar ketertinggalan mereka dan harus mengakui kekalahannya atas tim Kawasaki dalam pertandingan. Setelah kalah atas Kawasaki Frontier sebelumnya, nyatanya tak berdampak apapun pada permainan Etiu di lapangan. Terlihat kondisi tim Etiu sendiri terus-menerus mengalami perkembangan yang positif. Hal ini terbukti saat Etiu melakoni laga selanjutnya melawan Sapporo FC. Setelah kembalinya Murokoshi setelah skorsing yang ia dapatkan, terlihat Etiu dapat menguasai jalannya pertandingan. Bahkan baru 20 menit pertandingan berjalan diperlihatkan tim Etiu sendiri mampu unggul 3 angka atas Sapporo FC. Lewat aksi Sera yang berhasil mencetak angka kemenangan timnya dan aksi Hotta yang bermain baik menggantikan Gino di lapangan serta Saka yang berhasil menjaga permainannya tetap stabil dalam pertandingan membuat tim Etiu berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-0 atas Sapporo FC. Selain pertandingan tersebut, tim Etiu juga berhasil bermain baik di pertandingan ke-15 Liga Jepang saat melawan Vissel Kobe. Diperlihatkan dengan kembalinya Gino dalam starting line up tim Etiu membuat permainan mereka menjadi lebih baik di lapangan. Dengan umpan-umpan akurat dari Gino serta pengamatan yang sangat baik dalam pertandingan, nyatanya berhasil menciptakan beberapa peluang timnya untuk mencetak angka ke gawang tim lawan. Namun tak hanya Gino, para pemain bertahan pun juga diperlihatkan bermain sangat baik melawan Vissel Kobe. Seperti Kuroda, Ishigami, dan Kiyokawa yang mampu menjaga lini pertahanan Etiu dari berbagai serangan yang dilakukan tim lawan. Di mana sampai babak pertama berakhir diperlihatkan skor untuk kedua tim tetap imbang 1-1. Kemudian di babak kedua akhirnya pertandingan nyatanya berjalan baik untuk tim Etiu. Berawal dari aksi Gino di lapangan tengah, memberikan umpan terukur pada Kiyokawa yang tengah berlari menusuk di sisi sayap membuat Etiu berhasil menciptakan sebuah peluang di sana. Di mana saat Kiyokawa sendiri berhasil melewati satu pemain lawan dan langsung melesakkan umpan crossing ke depan mulut gawang, ternyata Natsuki telah bersiap menerima bola tersebut dengan melompat membelakangi bola. Benar saja berkat aksi akrobatiknya tersebut, Natsuki mampu menciptakan gol indah melalui tendangan sepeda terbaliknya di depan mulut gawang. Sontak aksi Natsuki tersebut mendapatkan sorakan meriah dari supporter tim Etiu di tribun penonton dan mengubah skor untuk keunggulan tim Etiu 2-1 atas Vissel Kobe. Dan sampai babak kedua berakhir skor tetap bertahan untuk keunggulan tim Etiu. Dengan kemenangan ini membuat tim Etiu sendiri makin percaya diri untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Sementara di tribun penonton terlihat Fujisawa yang sedari awal mengamati jalannya pertandingan mulai memuji permainan tim Etiu. Tidak hanya pemain muda namun juga para pemain veteran terlihat sangat aktif dalam pertandingan. Fujisawa juga menambahkan bahwa secara keseluruhan tim Etiu sendiri telah berhasil bermain sebagai sebuah tim yang solid dalam pertandingan. Namun lagi-lagi di sini Yamai terlihat masih saja meremehkan tim Etiu.
Ia mengatakan walaupun permainan ETU cukup bagus dalam pertandingan kali ini, namun akan sangat sulit menghadapi pertandingan berikutnya melawan Kashima yang dinilai tangguh. Bahkan di pertandingan terakhir paruh musim mereka saat melawan Tokyo Victory, Yamai memprediksikan bahwa tim ETU tak akan mampu mengalahkan Tokyo Victory sebagai juara bertahan Liga Jepang. Ia menambahkan bahwa kemenangan tim ETU saat ini tak bisa dijadikan patokan untuk menjadi juara, ujar Yamai di sana. Sementara di pertandingan lain diperlihatkan Tokyo Victory sedang melakoni laga musim ini melawan Nagoya Palace, di mana dalam pertandingan terlihat permainan tim Tokyo Victory sendiri tak bisa berkembang di sana. Dengan tak bermainnya Mochida sebagai starting line up di lapangan membuat permainan mereka kurang baik dalam menyerang. Bahkan tim Nagoya sendiri terlihat sangat mendominasi jalannya pertandingan. Dengan aksi trio Brazil Nagoya dapat merepotkan permainan Tokyo Victory di lapangan. Bahkan di menit ke-30 pertandingan, Nagoya diperlihatkan berhasil memimpin dengan sebuah gol yang diciptakan oleh Pepe setelah menerima umpan terukur dari Gilberto di pertandingan. Serta dengan gol tersebut nyatanya membuat Nagoya berhasil memenangkan pertandingan atas sang juara bertahan Tokyo Victory. Dengan hasil tersebut membuat semua orang bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi pada Tokyo Victory sendiri. Mungkinkah hal ini akan menjadi awal runtuhnya tim Tokyo Victory dalam memperebutkan gelar juara? Dan hal ini sekaligus menjadi keuntungan untuk seluruh tim, bahkan untuk tim ETU sendiri.